Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim ini terkait dengan sholat sunat, yaitu sholat sunat hari raya. Dan menurut pendapat yang kuat bahwasanya sholat hari raya adalah hukumnya sunat, demikian ya. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah mengisyaratkan bahwa pertemuan ini kita akan membahas sholat sunat kusuf ya. Namun alangkah baiknya sebelum kita membahas sholat sunat kusuf, kita sedikit akan membahas yaitu sholat sunat yang lainnya, yaitu sholat sunat disebut dengan ya sholat sunat tawaf. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kenapa disebut dengan sholat sunat tawaf? Karena sholat ini dilakukan setelah ya tawaf. Sholat ini dilakukan setelah tawaf. Baik itu ya itu tawaf rukun dari ibadah haji maupun ibadah umrah. Demikian pula sholat begitu juga tawaf yang bersifat sunat. Karena memang tawaf itu ya ada yang dia berhukum rukun dan ada juga yang berhukum wajib. Begitu juga tawaf itu ada yang berhukum sunat. Ya. Apa contohnya tawaf yang dia berhukum rukun, yaitu tawaf bagi ibadah haji maupun tawaf bagi ibadah umrah. Maka itu berhukum rukun, ya. Tawaf bagi ibadah haji seperti tawaf ifadah, demikian, ya. Itu rukun hukumnya. Ada juga tawaf yang umrah, ya, tawaf umrah, walaupun katakanlah umrah itu adalah hukumnya sunat, tapi tawaf pada umrah tersebut walaupun hukumnya sunat umrahnya itu berhukum rukun bagi tawaf tersebut, bagi umrah tersebut, yang tidak akan sah dan sempurna ibadah umrah itu walaupun sunat hukumnya. Karena ini mungkin umroh yang kesekian kali atau umroh perdana bagi yang berpendapat hukumnya sunat umroh itu, maka tetap saja tawaf itu berhukum rukun, demikian ya, menurut pendapat yang kuat tentunya ya.
Maka dianjurkan setelah tawaf tersebut untuk melakukan sholat, ya, sholat 2 rakaat, sholat sunat, ya, sholat sunat tawaf. Begitu juga ada namanya tawaf wajib. Apa tawaf wajib? Contohnya adalah tawaf qudum. Tawaf qudum, ya. Itu tawaf orang yang baru datang ke Mekah, demikian. Atau contohnya tawaf nazar. Seseorang yang dia tawaf qudum ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam wajib, ya, tawaf qudum ini. Baik, yang disepakati oleh para ulama adalah tawaf nazar. Ada seseorang yang dia bernazar pingin tawaf, ya. Sudah terlanjur bernazar, dia pingin tawaf, demikian. Maka tawafnya berhukum wajib, karena bernazar itu memenuhi nazar wajib, ya. Karena ini nazar ketaatan. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'sihi fala ya'sihi." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja yang bernazar untuk melakukan ketaatan maka taati Allah. Dan siapa saja yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan maka jangan maksiati Allah. Maksudnya jangan dikerjakan. Baik. Kemudian ada nazar, maka berikutnya ada namanya tawaf sunat. Apa itu tawaf sunat? Yaitu tawaf yang biasa, ya, yang itu dengan pakaian biasa, demikian. Kalau dia tawaf rukun itu dalam kondisi masih berpakaian ihram kalau dia umroh. Kalau dia tawaf ifadah, bisa melepas kalau sudah dia sudah tahallul awal, demikian, ya, seperti itu. Sudah boleh melepas pakaian ihramnya bagi laki-laki, ya. Maka boleh pakai pakaian biasa kalau tawaf ifadah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau tawaf biasa ini hukumnya sunat, ya, tidak masalah. Seperti contohnya orang baru saja umroh, sudah selesai, lalu dia berada di Mekah dalam beberapa hari, lalu dia pingin tawaf, nggak apa-apa, itu sunat hukumnya, demikian. Dengan pakaian biasa boleh. Cuma saat ini ya dilarang bagi laki-laki untuk masuk ke pelataran Ka'bah untuk melakukan tawaf di sana supaya tidak terlalu sempit, ya. Maka tawafnya di Masjidil Haram, demikian, ya, di lantai 2, di lantai 3 bisa, ya. Baik, ya, nah seperti itu. Nah, ini tawaf-tawaf seperti ini tetap saja disyariatkan, disunatkan untuk setelah tawaf itu untuk melakukan sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, demikian. Mana dalil yang menunjukkan hal ini, ya? Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama, dianjurkan, ya, untuk melakukan, ya, sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf di Ka'bah. Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum tawaf ini, hukum sholat 2 rakaat setelah tawaf ini. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama selain dari mazhab Hanafi, ya, selain dari ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka jumhur ulama berpendapat sunat hukumnya. Adapun, ya, dalam mazhab Hanafi sholat tawaf itu hukumnya wajib, demikian. Berapa rakaat? 2 rakaat saja, dan itu setelah tawaf. Dilakukan itu di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim. Maksud di belakang makam Ibrahim adalah ada benda, ya, setelah melewati Hajar Aswad itu nanti ada benda seperti lampu besar. Nah, itu disebut dengan makam Ibrahim. Itu tandanya. Tempat makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan, tapi dia makam. Makam itu bahasa Arab, yaitu makanul qiyam artinya. Yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ketika bangun Ka'bah, demikian, ya. Nah, ini di belakang itu, ya. Artinya jangan lebih maju, tapi dia lebih di belakang, mundur. Nggak mesti harus pas. Kalau pas malah nanti di sini bisa mengganggu orang yang tawaf, maka dia mundur sedikit, bahkan tidak mengapa, itu mendekati bangunan Masjidil Haramnya, tidak masalah. Itu malah lebih bagus, jangan terlalu dekat supaya tidak dilewati oleh jemaah
yang sedang melakukan tawaf, demikian. Nah, seperti itu. Baik, yang penting dia di belakang makam Ibrahim, ya, di belakangnya, tidak lebih ke depan, ya. Jangan lebih maju dari makam Ibrahim mendekati ke Ka'bah, tapi dia di belakangnya. Nah, seperti itu. Menurut pendapat jumhur ulama hukumnya sunat. Apa yang dibaca, ya, ketika di 2 rakaat tersebut, maka yang dibaca adalah ya setelah membaca Al-Fatihah, membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, dan di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah adalah membaca Qul huwallahu ahad, demikian. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Jabir yang panjang, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan haji wada. Lalu Nabi SAW itu setelah melakukan tawaf, beliau itu ya melakukan sholat 2 rakaat, demikian, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan 2 rakaat yang dilakukan setelah tawaf ini, 2 rakaat, sholat 2 rakaat setelah tawaf ini, itu boleh di waktu kapanpun untuk melakukannya. Boleh di waktu kapanpun melakukannya. Dan tidak dikaitkan dengan larangan waktu sholat. Walaupun dilakukan itu ketika, contohnya, ketika matahari tepat di atas kepala. Karena ketika itu tawafnya sudah selesai, katakan begitu, ya. Atau ketika ternyata terbit matahari, gitu, ya. Ketika selesai tawaf terbit matahari, atau ketika selesai tawaf tenggelam matahari, begitu, ya, atau sedang proses tenggelam lalu melakukan sholat 2 rakaat, maka tidak mengapa, ya, walaupun itu di waktu-waktu yang terlarang. Ini berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai, ya, Bani Abdi Manaf, mereka inilah yang ketika itu di zaman Nabi, ketika Rasul bersabda ini, mereka ini yang ngurusin masalah penyelenggaraan manasik. Ya, jadi mereka yang ngurusin, memberikan pelayanan seperti panitia besarnya ketika itu, ya, karena mereka ditugaskan untuk ngurusin jemaah haji atau umroh ketika itu, ya. Janganlah kalian larang, kata Rasulullah, jangan kalian larang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini dan dia sholat. Jadi ini dalil juga menunjukkan setelah tawaf itu sholat. Jadi Rasulullah mengatakan jangan kalian larang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini dan sholat di waktu kapanpun yang dia inginkan dari waktu malam ataupun siang, seperti itu. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah di ketiga kitab sunan mereka bertiga, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia sholat sunat tawaf. Jumhur ulama berpendapat ini adalah sunat hukumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang ringkas ini kita cukupkan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang baru kita akan bahas tentang sholat gerhana yang disebut dengan khusuf atau kusuf. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di waktu berikutnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi menyempurnakan perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan. Dan alhamdulillah Masjid Al-Muwahhidin itu sudah diaktifkan untuk digunakan sholat 5 waktu, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan kajian, ya. Nah, oleh karenanya siapapun yang ingin dapat pahala yang mengalir dari infak yang diberikan, lalu infak yang diberikan tersebut itu akan dapat pahala minimalnya 700 kali lipatnya. Dan karena ini adalah untuk pembangunan masjid, maka akan didapatkan pahala sebuah rumah di surga, Masya Allah. Silakan bagi yang berminat, ya, untuk pahala-pahala yang besar ini, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, mohon maaf karena waktunya sangat ringkas dalam pertemuan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.